Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi di Agus Channel. Oke, pada hari ini kita akan membahas terkait angsa tali kabel yang berhasil menetaskan 8 telur dari 9 telur kan. Oke, angsa ini sudah 4 kali bertelur. Jadi ini telur yang keempat kan. Jumlah telurnya cukup fantastis ya, karena jumlahnya sekali bertelur ini jumlahnya 9 telur kan. Alhamdulillah, dari 9 telur 8 telur berhasil menetas, 1 telur itu tidak berhasil atau mati di dalam cangkangnya kan. Oke, untuk tipnya kan, jadi untuk keseharian angsa ini yang saya pelihara ini, saya biasa beri makan dedap, kemudian itu pun sehari sekali, kadang dua kali sehari ya. Itu cuma sedikit sekali kan. Sisa-sisanya angsa ini saya lepas dan makan rumputan di sekitar rumah. Jadi walaupun kita sediakan makanan untuk angsa, cuman naluri angsa itu yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan. Salah satunya itu hobi banget memakan rumput kan. Jadi apabila kawan-kawan melihara angsa di rumah dan kebetulan di daerah rumah itu masih banyak rumputan, disarankan untuk seminggu sekali atau sering-sering bisa dilepaskan kan. Tapi syaratnya dijinakkan dulu kan ya, jangan sampai kita ngelepas kita tinggal nanti hilang, atau lihat dulu keamanannya juga kan. Oke, jadi angsa ini menetas tanggal 14 April 2023. Itu kondisi telurnya mulai ada retakan kan. Dari retakan tersebut angsa berhasil menetas 100%. Dari 9 telur itu 8 telur berhasil menetas. Itu 2 kali 24 jam, lebih 5 jam kan, atau bisa kita sebut 53 jam dari awal retakan dimulai. Oke, ini menunjukkan angsa yang akan turun dari sarang kan. Jadi ini kondisinya hari ketiga atau 3 kali 24 jam. Biasanya kalau angsa bertelur di bawah 5 atau 5 minimal, itu biasanya untuk proses angsa turun dari sarang itu hanya membutuhkan waktu 2 kali 24 jam. Itu dimulai dari retakan telur kan. Sedangkan ini kondisinya kemarin telur angsa yang 6 itu menetas 1 kali 24 jam. Kemudian yang 2 itu sekitar 31 jam. Kemudian angsa berikutnya kawan-kawan itu menetas di 2 hari lebih kawan-kawan. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat ini di video ini, jadi ketujuh angsa yang turun terlebih dahulu ini kondisinya sudah menetas terlebih dahulu. Makanya ketika angsa ini turun, maka kondisinya sudah fit atau sudah kuat berjalan. Sedangkan ada satu angsa yang menetasnya itu lebih dari 2 kali 24 jam atau lebih dari 2 hari, dikarenakan jumlah telur yang dihasilkan angsa ini cukup banyak kan, 9 telur. Jadi kemungkinan angsa ini mengerami terlebih dahulu telur yang telah dihasilkan. Jadi kemungkinan di telur 7 atau 6 itu angsa sudah mengerami, sedangkan 2 hari berikutnya
itu angsa bertelur kembali sampai jumlahnya 9 kawan-kawan. Dari ke-9 telur tersebut berhasil menetas 8 kawan-kawan, 1 tidak menetas. Namun telur tersebut bukan tidak fertil atau terisi, tapi terisi kawan-kawan, tapi tidak menetas. Oke, ini di belakang ini kawan-kawan, ini ada 7, sedangkan di belakang sana kawan-kawan itu anakan angsa yang terakhir kawan-kawan. Oke, dia berjalan saja tidak susah karena kondisinya belum terlalu fit dibandingkan dengan angsa-angsa yang lain, 7 angsa yang lain kawan-kawan. Oke, yang di belakang itu kawan-kawan bisa lihat itu angsa yang menetas terakhir. Jadi kondisinya angsa yang menetas ke-8 itu belum terlalu fit kan untuk keluar dari sarang. Makanya ketika berjalan banyak jatuhnya kan. Mudah-mudahan sesuai dengan hari berikutnya akan makin sehat kan. Oke. Ketika angsa turun ini kan biasanya saya tidak mengurungnya kan. Namun sekarang karena kondisinya masih ada 1 angsa yang tidak fit kondisinya, makanya saya mengurung angsa ini di dalam kandang. Jadi biasanya kandang ini tidak saya tutup, namun ini saya tutup sengaja karena tujuannya agar angsa ini tidak pergi dari kandang, sehingga membuat yang anakan yang belum kuat otomatis akan mengikuti kawan-kawan. Jadi ketika mengikuti rawan ketinggalan, bahkan rawan untuk kena air yang membahayakan angsa yang terakhir tadi. Kalau angsa yang lain, 7 angsa yang sudah menetas terlebih dahulu tidak masalah kawan-kawan. Bahkan ada angsa yang baru turun itu pasti akan mandi ketika kita lepas. Contohnya seperti angsa yang sebelumnya berhasil menetas 5, itu langsung turun dan mandi. Nah, ini saya memberikan makan pur ayam yang kecil kan. Jadi untuk pemulihan angsa indukan juga kan. Karena ketika indukan ini mengerami, angsa ini berpuasa kan. Jadi jangan kaget ketika kawan-kawan memelihara angsa, ketika habis turun menetaskan telurnya, badan angsa ini sangat kurus kan, karena hampir tidak makan ya. Maksudnya tidak makan itu 2-3 hari baru turun, itu pun untuk makannya sangat sedikit sekali kan. Jadi yang dilakukan pasca turun itu waktu mengkerami itu mandi, makan sedikit, tidak ada 30 menit masuk kembali. Itu selama sekitar 29 sampai 30 hari sampai telur angsa menetas. Oke, salah satu faktor keberhasilan ketika kita memelihara angsa agar telurnya berhasil menetas kan, salah satunya adalah tempat angsa bertelur. Kenapa demikian? Karena ketika tempat angsa untuk bertelur itu tidak sesuai, misalkan saja kawan-kawan melihara angsa namun tempat untuk bertelurnya kita letakkan di tanah biasa, kita lapisi dengan daunan biasa, itu sangat riskan kan. Ketika di musim hujan terutama ya, kalau di musim panas tidak masalah, tapi ketika di musim hujan itu otomatis daun-daun itu akan ada resapan lembab ya, cara ininya lembab, sehingga menyebabkan telur-telur angsa ini rawan tidak menetas kan, meskipun fertil atau meskipun telurnya bagus atau terisi terbuai oleh betina kan. Kemudian tipsnya kawan-kawan untuk pembuatan kandangnya, terutama kandang angsa ketika bertelur ya, karena angsa yang saya pelihara jarang sekali kawan-kawan ketika malam itu masuk ke dalam sarang tersebut. Jadi sudah lama melihara angsa ini ketika malam tidurnya di luar, namun ketika bertelur dia menuju ke sarang yang telah kita sediakan di belakang sana kan.
Oke, nah itu yang tempat angsa tadi menetaskan telurnya ya. Kemudian sarangnya diusahakan dilapisi kan meskipun tidak dibuat kotak tidak masalah, bawahnya dilapisi papan sehingga tidak langsung terkena oleh tanah yang menyebabkan telur-telur yang dihasilkan oleh angsa ketika bertelur, ketika kita lapisi dengan tanah maka tidak akan lembab kan ketika musim hujan. Oke, itu di belakang kawan-kawan, itu angsa yang terakhir kawan, masih sangat susah berjalan ya, kalian bisa lihat. Nah itu kondisinya telur terakhir dan menetas terakhir kan kawan. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk sarang tipnya tadi dilapisi dengan papan boleh, atau lebih tinggi lah, jangan langsung menempel dengan tanah. Dengan hal seperti itu maka tingkat penetasan telur angsa secara alamiah akan terjaga kan kawan. Sudah terbukti ya kawan-kawan, selama saya melihara angsa jarang sekali yang tidak jadi kawan-kawan. Jadi rata-rata yang kemarin sebelumnya kawan-kawan di tahun yang sama dan di bulan yang sama kawan-kawan cuman selisih 10 hari ya dengan yang angsa satunya. Angsa satunya berhasil menetas 5 telur dari 5 telur kan. Jadi 5 telurnya menetas semua kan kawan. Sedangkan ini berhasil menetas 8 dari 9 telur. Ya, salah satunya itu kawan-kawan tempat sarang yang digunakan angsa untuk meletakkan telurnya kan. Kemudian untuk kandangnya tetap ya kawan-kawan, jangan sampai kandang itu terbuka kawan-kawan, karena riskan juga ketika kena hujan. Itu menyebabkan telur ketika kena hujan itu menyebabkan susah untuk menetaskan kan. Makanya sarang yang saya bikin di bawahnya saya lapis papan, di atasnya juga ada seng kan untuk mencegah kebocoran. Oke, ini nah itu ada angsa tadi anakan terinjak ya. Jadi ini aktivitas yang dilakukan angsa setelah turun dari sarang kan. Angsa-angsa ini langsung memakan makanan apa yang ada. Ini contohnya saya memberi pur ya. Biasanya angsa ini tidak langsung makan pur kan. Biasanya makan rumputan, karena ini sengaja saya kurung karena masih ada satu angsa yang kondisinya masih belum fit. Makanya saya kurung di dalam kandang dulu kan, mencegah agar angsa yang belum fit itu tidak mengikuti yang sudah fit kan. Oke, kita lanjutkan kan. Kemudian untuk tip berikutnya kan, ketika kita memelihara angsa, terutama saat bertelur kan, kita harus bisa mencatat lah minimal kawan-kawan, mencatat, bukan selalu mengamati ya, mencatat kira-kira telur hari apa, dan kita hitung jumlah hari ke depan. Jadi sekitar 29 sampai 30 hari itu jadwal angsa menetas. Jadi kita sewaktu-waktu dapat kita cek di hari tersebut apakah telur-telur angsa itu sudah retak. Nah, setelah retak, kawan-kawan bisa lakukan cek secara berkala kan. Jadi lakukan cara berkala, maksudnya kita cek 1 kali 24 jam dulu ya. Biasanya ketika angsa yang kita pelihara bertelur 5 atau di bawah itu, biasanya 1 kali 24 jam itu telur angsa sudah pecah semua, atau anak-anak angsa ini sudah terlepas dari cangkangnya. Jadi di situ kita bisa melihat. Dan kadang-kala kawan-kawan, jadi ada pengalaman yang pertama kawan-kawan, dulu angsanya ada satu telur yang 1 kali 24 jam itu tidak menetas kan, masih sudah pecah tapi lama tidak pecah-pecah, bahkan 2 hari kan. Jadi itu perlu bantuan kan. Jadi kawan-kawan bisa membukanya cangkang perlahan, terutama ketika cangkang itu sudah kering ya. Nah itu kalau kita tidak bantu, itu menyebabkan kematian pada telur angsa di dalamnya kan. Oke, kemudian
tip berikutnya kawan-kawan untuk pemberian makan kawan-kawan. Jadi untuk pemberian makan angsa yang usia 1 hari sampai 2 minggu diusahakan menggunakan pur kawan-kawan. Diusahakan menggunakan pur. Kenapa menggunakan pur? Karena masa pertumbuhan ini sangat cepat kan. Ketika kita memberi pur, maka pertumbuhan angsa itu akan maksimal kan. Selain itu tidak hanya pur kan, karena angsa ini meskipun ada pur banyak kan kawan, namun nalurinya dia mencari rumput. Jadi rumputan itu hal yang wajib ya ketika angsa ini mencari makan, karena alaminya memang kebanyakan memakan rumput kan. Bahkan kadangkala kita memberi makan saja yang untuk yang dewasa kan kawan, itu makannya sangat sedikit sekali kan ya. Oke, kawan-kawan bisa lihat cara makan angsa ini sangat sedikit sekali. Nah, itu. Ini kalau saya lepas, pasti angsa ini akan mencari rumputan yang ada sekitar rumah. Namun ini sengaja saya tidak lepas kan kawan, karena masih ada satu angsa yang belum kuat. Oke, itu untuk masalah makanannya kan. Oke, kemudian untuk minumnya kan, terutama yang masih kecil kan, karena ketika kita melihara angsa dan baru turun, maka anakan angsa itu akan mencari makan dari rumputan, kemudian pure kalau kita sediakan, itu pasti akan mencari air minum kan. Kalau di lingkungan sekitar kita tidak ada air, kita wajib menyediakan. Namun kalau sekitar kita ada kolam yang memang khusus atau kayak kolam yang bisa dipakai untuk angsa, tidak masalah tidak diberi minum kan. Jadi secara alami dia akan mencari sendiri. Oke, kemudian biasanya angsa setelah menetas seperti ini kan kawan, nah, karena baru bebas ya kawan-kawan bisa lihat gerakannya sangat lincah untuk angsa yang anakan-anakan ini. Kemudian angsa indukan karena lama tidak mandi mungkin karena di hari terakhir itu sekitar 4 hari mungkin, bahkan ini terakhir keluar dari sarang itu 2 hari 3 hari sebelum jadwal menetas, sedangkan jadwal menetas sampai semua turun dari sarang itu 3 hari, jadi 6 hari kan. Dapat bayangkan kan angsa ini 6 hari bertahan di dalam sarang untuk menetaskan telur angsa ini. Jadi selama 6 hari itu tidak turun dari sarang. Nah kemarin kawan-kawan, kasusnya untuk angsa ini karena 6 angsa terlebih dahulu menetas, jadi kondisinya sudah fit, sedangkan yang 2 itu terakhir kan, jadi belum fit. Jadi kemarin di dalam sarang, oke kawan-kawan bisa ngecek di video sebelumnya, itu saya sengaja halangi dengan batu bata kan, karena takutnya ketika angsa yang lain yang kecil sudah kuat itu turun dari sarang, otomatis si indukan ini akan mengikuti anakan angsa tersebut. Nah sedangkan di dalam sarang itu masih ada 2 telur yang belum menetas, 3 ya kemarin ya, masih ada 3 telur yang belum menetas, otomatis telur-telur tersebut ditinggal. Dengan ditinggalnya telur tersebut, kalau kita tidak melakukan tindakan, misalkan kita tidak menyediakan lampu atau kardus untuk inkubator sementara, otomatis akan mati telur itu kan, atau mengalami kegagalan. Makanya itu pentingnya kita ketika memelihara angsa, kita harus tahu angsa bertelur terakhir kan. Jadi hitung saja kan kawan, ketika melihara angsa telur terakhir hari apa, nah itu dihitung setelah itu 29 hari. Jadi setelah 29 hari kan bisa cek apakah telur itu berhasil menetas kan. Biasanya di 29 hari itu ada retakan, ada bunyi-bunyi, dan angsa ini berbunyi terus kan. Nah pasti itu ada tanda-tanda angsa akan menetas. Nah, hal itu dapat kita lakukan
untuk meningkatkan produktivitas keberhasilan telur angsa menetas kan kawan. Jadi ketika kita melihara angsa tidak mengetahui jadwal angsa menetas, ini ditakutkan ada telur yang memang secara fertil memang menetas dan lancar, ada yang fertil menetas susah kan kawan. Karena kasusnya saya sudah pernah mengalami satu telur itu selama 2 kali 24 jam, sedangkan itu jumlah telurnya sedikit kan kemarin itu belum keluar dari sarang, belum keluar dari cangkang, namun sudah pecah terlebih dahulu kemarin. Nah akhirnya saya buka bantuan dengan tangan dan saya letakkan ke dalam sarang kembali. Nah akhirnya setelah berapa hari kemudian, sehari kemudian, angsa sudah sehat kan. Nah itu salah satu faktor yang menyebabkan tingkat keberhasilan angsa menetas berkurang kan. Nah oke kawan-kawan bisa lihat di video ini yang di belakang itu angsa yang usianya baru sekitar seminggu 10 hari kan. Nah kondisinya bulu-bulu angsa lah sudah mulai putih, kemudian badannya sangat sehat ya, karena saya menggunakan makanan pur yang kecil kan dan dilakukan pengumbaran, dilakukan di sekitar rumah. Oke, baik kawan-kawan, sekian kawan-kawan info terkait pemeliharaan angsa mulai dari awal kan, mulai dari makanan, kemudian ketika bertelur, ketika dalam sarang, agar menambah pengalaman, menambah pengetahuan kawan-kawan ketika akan memelihara angsa. Oke, semoga kawan-kawan yang melihara angsa atau yang ingin memelihara angsa segera terwujud ya kawan-kawan. Oke, baik, sekian kawan-kawan video ini kawan-kawan. Semoga informasi sedikit ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya terkait cara pemeliharaan angsa dan lain-lain, bisa sharing di kolom komentar kawan-kawan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini kawan-kawan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini kawan-kawan agar dapat terus berbagi informasi yang bermanfaat lainnya. Baik kawan-kawan, saya akhiri kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di video berikutnya kawan-kawan.